Oke, nah jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang pengetahuan dasar tentang storytelling gitu atau dongeng ya. Jadi apa sih sebenarnya ngedongeng itu gitu kan? Eh, Intinya sebenarnya bercerita gitu kan, bagaimana kita menyampaikan kembali gitu kan, warisan ya sebenarnya, bukan hanya cerita cerita yang kita tahu gitu, tapi warisan-warisan dari zaman dulu itu sebenarnya disampaikan khususnya untuk lisan gitu. Jadi dongeng sendiri sebenarnya merupakan bentuk budaya lisan gitu kan. Karena ya tulisan itu adanya itu jauh setelah manusia itu ada gitu. Jadi manusia ada baru mungkin 1 milenium setelahnya gitu, beribu-ribu tahun setelahnya baru ada tulisan gitu kan. Jadi maka dari itu yang namanya warisan warisan budaya lisan itu ada sangat banyak jumlahnya dibandingkan budaya tulisan gitu kan. Kayak orang Indonesia pun sebenarnya tulisannya pun ganti-ganti ya. Gitu. Ada yang tahu nggak dulu bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu pernah pakai jenis tulisan apa? Sebelum kita pakai alfabet Latin sekarang ya. Sanskerta. Sanskerta itu tulisan atau bahasa? Ayo. Oh, Anak bahasa ini anak bahasa apa anak mana nih? Sanskerta itu bahasa ya. Tulisannya apa tulisannya? Palawa, Bu. Palawa ya gitu. Sama kayak kita bahasa bahasa Indonesia tulisannya apa? Pakai alfabet Latin, gitu kan tulisan dari bahasa Latin gitu. Pakai huruf Palawa gitu. Terus pakai huruf apa lagi nih? Ada yang tahu? Kalau ini ada yang sastra Indonesia nggak ya, bahasa Indonesia? Di sini dari kayaknya ada ya kemarin dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia atau Pendidikan Bahasa Indonesia. Biasanya kalau tentang filologi atau literatur kuno gitu kan, eh, untuk khususnya untuk bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu ada literatur yang dia bertuliskan huruf Arab Pegon namanya. Jadi tulisannya tulisan Arab tapi bahasanya bahasa Indonesia gitu. Jadinya ada penyesuaian. Jadi tidak sama dengan tulisan Arab yang mungkin kita ketahui, kita baca ketika baca Quran gitu kan. Itu beda penulisannya gitu. Nah, itu ada tulisan Arab Pegon terus akhirnya kita sekarang menggunakan alfabet gitu kan. Kalau untuk Korea sendiri tulisan Korea sekarang apa nih? Namanya, nama tulisannya. Hangul. Hangul, oke benar ya, Hangul. Sebelum orang Korea pakai Hangul, Hangul itu kan baru ada sekitar abad 15 ya, gitu kan. Sedangkan orang Koreanya sendiri mah udah dari kapan nggak tahu gitu. Jadi sebelum itu mereka pakai tulisan apa? Ada yang tahu nggak nih? Yang tulisan bahasa Korea? Hanja. Hancha. Hancha itu apa sih Hancha? Salah satu aksara Cina, kalau di Cina nyebutnya Hanzi. Hanzi gitu. Jadi aksara Cina yang mereka minjem gitu kan. Sama kayak kita. Di Indonesia kan minjem tulisan Latin ya. Minjem tulisan Latin terus itu untuk menulisan bahasa kita. Orang Korea juga sama, minjem aksaranya aja nih, ada yang bunyi, ada yang makna juga. Aksara dari Cina untuk menuliskan bahasa mereka. Hanya karena namanya bahasanya nggak sama, ketika ngadopsi tulisan pun ada banyak yang dia tidak sesuai gitu kan. Jadi ketika dibandingkan tulisan Hancha yang digunakan di Korea dengan di Cina itu akan beda gitu. Sehingga pada akhirnya abad ke-15 King Sejong dengan apa ya, bawahannya ya gitu kan, dengan para ilmuwan saat itu berinisiatif untuk membentuk namanya Hangul gitu. Oke, itu sedikit ya intro gitu kan. Jadi yang namanya bahasa tuh pasti selalu dimulai dari lisan gitu kan. Dan ini salah satu yang budaya yang tertinggal di sudut dunia manapun gitu itu adalah storytelling atau dongeng. Gitu. Karena pakai lisan, gitu kan. Jadi kita mewariskan ke anak cucu kita itu pakai ngomong gitu. Karena apa dulu belum ada tulisan kayak gitu. Saya besarkan ya. Jadi kalau dilihat di sini covernya dia bentuknya ini ya, apa sih namanya? Apa sih lampu Aladin gitu kan. Karena memang identik yang mungkin dongeng yang kita tahu itu 1000 malam ya, 1001 malam gitu kan ya. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah ini gitu kan, Aladin ini. Nah, ini ada yang tahu ini dia namanya lukisan ya, lukisan cuma karena saking lamanya gitu kan, usianya tuh 44.000 tahun. Jadi kita nggak mungkin nggak bisa nebak gitu. Mungkin kalau kayak kita lagi nemu batu di jalan, batu doang nih gitu kan.
Tapi kalau bagi orang arkeologi gitu melihat itu bisa jadi sesuatu hal yang berbeda gitu kan, memiliki catatan sejarah. Jadi ini gambar ini adalah lukisan gua yang usianya 44.000 tahun di Sulawesi gitu kan. Yang mana itu sudah sangat lama berarti gitu kan. Sudah sangat lama ya mungkin saat itu ya benua-benua tuh bentuknya nggak kayak saat ini gitu ya. Dan waktu itu jelas belum ada tulisan gitu karena tulisan itu yang baru ada saat peradaban Mesopotamia gitu. Jadi belum 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 apa ya, tidak bisa dibandingkan gitu dengan umurnya lukisan ini gitu. Nah, jadi mereka meninggalkan sejarah mereka itu dengan lukisan salah satu contohnya gitu kan. Nah, tapi kan nggak cukup nih dengan lukisan aja gitu kan. Jadi ketika misalkan gitu kan ada ya dulu ini masih anggapannya masih pada tinggal di gua ya gitu kan. Jadi ketika ada tetuanya, tetua sukunya itu menunjukkan gambar tersebut, pasti dia akan melakukan sesuatu gitu kan. Pasti nggak akan ngapain nih gitu ketika nunjukin gambar itu. Apa nih yang akan ia katakan gitu kan. Pasti dia akan bercerita ya, menceritakan sebuah kisah. Oh, ini sebenarnya dulu saat Bapak begini-begini gitu kan, waktu itu lagi berburu apa gitu. Jadi dia akan menceritakan gitu. Sehingga cerita itu turun temurun gitu kan. Bahkan bisa jadi lukisannya pun akan semakin kompleks seiring dengan warisan cerita yang didapatkan oleh anak cucunya gitu. Jadi pasti dia akan menceritakan sebuah kisah. Jadi tadi ada peninggalan sejarah yang berbentuk artefak, lukisan, dan ada peninggalan sejarah yang berbentuk kisah gitu, storytelling. Gitu. Nah, jadi kisah ini sudah sudah diceritakan jauh sebelumnya saat ini gitu kan. Dan bahkan sampai kita pun tahu gitu, itu kisah apa gitu kan. Gitu. Nah, jadi kalau dibayangkan dulu belum ada radio, belum ada TV, apalagi sekarang ya ada smartphone, ada berbagai macam platform gitu kan. Bagaimana suatu cerita, suatu hal itu diturunkan gitu kan ke generasi setelahnya gitu ya. Itu jelas dengan media cerita gitu. Meskipun itu tadi ya kemarin juga sempat saya singgung, pasti akan ada distorsi gitu karena namanya setiap orang ketika cerita itu akan beda beda sudut pandang gitu, beda perspektif gitu, sehingga ada yang ditambahkan atau dikurangi gitu. Nah, jadi kisah-kisah tadi gitu kan, jadi kisah-kisah yang apa ya, seru kita kan tahu ada Dracula, ada apa namanya, ada mungkin Cinderella, ada kisah apa namanya, Putri Duyung dan lain-lain tuh awalnya hanya berdasarkan ingatan gitu kan. Lalu kemudian dibukukan gitu. Nah, jadi awalnya tuh hanya berupa ingatan gitu. Jadi wajar ada berbagai macam versi gitu kan. Sama seperti kisah Korea, kisah dongeng di Korea pun jadi tidak hanya satu versinya tapi ada banyak gitu kan. Bahkan lagu Arirang, sini mungkin pada tahu ya lagu Arirang gitu kan. Lagu folk lagu kuno yang sangat terkenal, semua orang pasti tahu gitu kan. Yang itu dibatiin aja semutnya. Ditepuk semutnya. Oke ya. Nah, itu bahkan ada berbagai macam versi tergantung dari daerahnya gitu kan. Itu ya karena ya semua orang tuh berperan untuk mewariskannya gitu. Jadi kisahnya pun ada banyak gitu. Jadi semua kisah tersebut itu hanya berdasarkan ingatan. Nah, lalu menjadi milik masing-masing daerah gitu. Jadi ini historisnya ya gitu kan. Dari mulut ke mulut gitu kan, sehingga menjadi ciri khas daerah gitu. Jadi kita tahu kisah Cinderella versi barat itu gimana, versi Indonesia itu gimana, gitu kan, versi Korea itu gimana. Di Korea ada Kungji Patchi, di apa namanya di Indonesia ada bawang merah, bawang putih gitu kan, di barat ada Cinderella gitu. Itu memiliki ciri khasnya tersendiri gitu kan. Nah, lalu fungsinya untuk apa nih? Apakah untuk hiburan aja gitu kan? Ternyata tidak gitu kan. Meskipun mungkin kita yang paling gampang dirasakan ya, wah kalau dengan cerita mah seneng gitu kan, jadi lebih enak, jadi terhibur gitu kan. Tetapi sebenarnya ada banyak manfaatnya gitu kan. Nah, ini gambar dari Grimm bersaudara ya gitu kan, yang mereka itu menetapkan metodologi untuk mengumpulkan dan merekam cerita rakyat yang menjadi dasar studi cerita rakyat gitu kan. Jadi mereka melihat oh ada banyak nih versi kisah cerita dari daerah ini, daerah ini, daerah ini kan. Lalu
dikumpulkan, dicari kesamaannya, perbedaannya apa gitu kan, sehingga dari situ mereka itu menyusun legenda Jerman gitu. Nah, jadi mungkin ada ya pas kecil itu sering baca dongengnya dari Grimm bersaudara ini gitu. Meskipun sebenarnya aslinya itu mereka bukan pendongeng ya gitu. Mereka tuh sebenarnya aslinya itu linguis gitu kan, ahli bahasa. Jadi kalau yang dari sastra Inggris, minum dulu aja, minum. Kalau yang berasal dari sastra Inggris mungkin pernah dengar namanya Grimm's Law. Jadi peraturan Grimm gitu kan. Jadi apa namanya? Peraturan tentang perubahan bahasa secara historis gitu kan yang ada dalam bahasa Inggris gitu. Nah, awalnya mereka linguis gitu, cuma mereka juga tertarik dengan cerita rakyat sehingga menyusun legenda Jerman gitu. Jadi mungkin kita tahunya Grimm bersaudara itu dari cerita-ceritanya. Jadi contohnya Red Riding Hood gitu kan. Kalau di Korea itu ada yang itu ya, lupa judulnya yang harimau ketemu ibunya. Seorang ibu ketemu dengan harimau. Ada Putri Salju dan 7 kurcaci gitu kan. Ini kan pasti semua pada tahu ya gitu. Nah, jadi mereka ini yang belum di-mute silakan di-mute gitu kan. Jadi mereka itu mengumpulkan, direkam cerita rakyatnya gitu kan, dan memberi gambaran apa namanya, apa sih sebenarnya dari sini mereka bisa mengidentifikasi budaya dari orang Jerman, bangsa Jerman gitu kan. Bahkan bisa juga mereka merekonstruksi sejarah dari bahasa Jerman gitu, Jermanik ya. Jadi nanti ada hubungannya dengan rumpun apa namanya Proto-Indo-European gitu kan. Gitu. Nah, jadi di sini mereka berkontribusi besar gitu kan untuk studi bahasa. Yang salah satunya sebentar ya. Bisa tolong di. Jadi salah satunya itu studi linguistik historis. Gitu. Di sini ya tadi yang saya bilang istilah hukum Grimm atau Grimm's Law yang merupakan seperangkat aturan yang menjelaskan bagaimana pengucapan bahasa Jerman itu bergeser gitu dari akar protein di Eropa ke bahasa yang digunakan pada abad 19 gitu. Jadi di sini karena bahasa Jermannya sebenarnya rumpun ya, gitu. Jadi ke bahasa Inggris juga kena gitu kan. Gitu. Nah, semua manfaat ini gitu kan itu karena kisah dan bahasa itu memiliki hubungan yang sangat erat. Ya awalnya itu ya bahasa lisan gitu kan, awalnya bahasa lisan dan kita pun bercerita gitu kan ke anak kita, ke teman kita gitu, sehingga itu ada hubungannya dengan bahasa lisan gitu. Nah, terus ada nggak sih fungsi lainnya gitu, fungsi dari dongeng ini gitu kan? Ternyata ada banyak. Di sini ada diagram bawang dari Hofstede gitu kan. Jadi ada yang namanya nilai, ada yang namanya nilai, ritual, teladan, simbol gitu. Ini yang yang lekat dengan kehidupan kita gitu. Yang mana di sini ada yang termasuk praktek berbahasa gitu. Jadi praktek berbahasa itu mencakup semuanya gitu kan. Jadi ketika kita berbahasa itu sebenarnya kita sedang ya mempraktekkan ritual atau kebiasaan yang ada dalam budaya kita gitu kan. Teladan yang ada dalam budaya kita, simbol-simbol budaya kita gitu. Jadi bahkan simbol arah gitu kan, simbol mata angin pun di setiap bahasa itu berbeda gitu kan. Mungkin kalau yang di sini ada orang Jawa itu sangat erat, sangat paham dengan timur itu mana, barat mana, selatan mana, utara mana gitu kan. Dan mungkin kalau di sini orang Jawa Barat saya nggak tahu ya, tapi ya untuk menunjukkan arah tuh ya kiri kanan, udah cukup kiri kanan depan belakang gitu. Tapi kalau kita ke Jawa Tengah sana, mau kemana, mau ke UPI kemana nih? Oh lurus saja nanti ke timur gitu. Itu mungkin bingung ya bagi orang yang tidak biasa menggunakan simbol-simbol tersebut gitu. Jadi namanya praktik berbahasa itu ada paduan dari keempat hal ini. Nah, lalu kita bahas satu persatu ya. Jadi storytelling itu sebagai hiburan ini jelas ya. Kita baca cerita pasti lebih senang gitu kan daripada mungkin baca diktat kuliah gitu. Karena ya ada unsur hiburannya di situ gitu kan. Nah, jadi kekhasan psikologis manusia yang memang menyukai kisah ini kemudian memberi peran khusus kepada storytelling dalam kehidupan keseharian manusia gitu. Sehingga storytelling ini sendiri menjadi kebutuhan dalam budaya manusia dan juga berperan sebagai sarana hiburan. Jadi sebenarnya
dari kecil ya kita butuh gitu untuk mendapatkan cerita gitu. Tidak mungkin hidup kita tuh hanya dari kecil misalkan ya udah rumus atau aturan doang gitu, nanti makan minum gimana, tapi ada ceritanya di situ, ada kisah gitu yang memang ada dalam kehidupan kita. Bentar ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini jadi bagaimana storytelling atau dongeng itu memberikan pengaruh terhadap otak kita gitu kan. Jadi di sini ternyata ada banyak bagian gitu dari otak kita yang itu terpengaruh dari dongeng itu sendiri gitu kan. Jadi bagaimana di sini ada neurocoupling gitu kan. Bagaimana namanya sebuah kisah itu bisa menghubungkan antara otak kita, otak yang cerita sama otak yang ngedengar gitu kan. Jadi ada apa ya? Samaan gitu. Jadi kalau misalkan si pencerita atau menceritakan suatu kisah, terus kan pendengarnya, oh iya ya, oh iya gitu ya, gitu. Ada banyak hal yang sama, yang kemudian itu saling terhubung gitu kan. Terus itu di sini mirroring gitu, jadi kayak kita merasakan pengalaman yang sama gitu dengan apa yang diceritakan kepada kita, gitu kan. Lalu di sini ada aktivitas kortikal gitu, yang mana ada pengaruh ke motorik, sensorik gitu kan. Jadi ada banyak hal tuh. Lalu ada dopamin, kortisol di sini intinya namanya bercerita sama dengan kemampuan bahasa yang lainnya gitu, itu pasti memiliki pengaruh ke otak kita gitu kan. Jadi orang yang jarang menggunakan bahasa gitu, dalam artian kemampuan bahasanya itu rendah, meskipun dia native ya, tapi kita pun sesama native itu bisa jadi kemampuan bahasanya berbeda-beda, gitu kan. Jadi ada yang tinggi, ada yang madya, ada yang rendah, gitu kan. Kadang itu juga berpengaruh dengan ini ya, dengan tingkat pendidikan dan faktor lainnya, gitu kan. Ketika kita sering menggunakan bahasa, gitu kan, maka secara otomatis otak kita pun akan lebih berkembang gitu, dibandingkan tidak menggunakan sama sekali kayak gitu. Atau yang menggunakannya hanya yang level bawah aja untuk kehidupan sehari-hari, tapi tidak menerapkan misalkan kemampuan menulisnya, kemampuan menyimaknya, kemampuan membacanya gitu. Padahal itu juga kan termasuk ke dalam aspek bahasa gitu. Sama juga storytelling juga seperti ini. Nah, ini storytelling kaitannya dengan psikoterapi. Jadi ada penelitian ya dari Nadia Artisna Arianti dari UMM, yang mana dia meneliti tentang metode storytelling untuk meningkatkan meaning of life. Gitu. Jadi makna kehidupan pada lansia di Panti Werda Puspakarma Mataram. Gitu kan. Jadi apa namanya? Kira-kira ya kan mungkin storytelling itu lekatnya dengan anak kecil gitu. Kita ngedongeng buat anak-anak aja gitu kan. Tetapi ada nggak sih efeknya gitu buat lansia gitu, buat orang yang mungkin ya udah tinggal duduk aja gitu kan, mungkin apa namanya tidak banyak kegiatan lagi gitu, ada nggak sih efeknya? Gitu kan. Nah di sini kan kadang lansia itu, terutama ini yang di Panti Werda ya, kadang mendapatkan stigma yang kurang baik gitu. Jadi terkadang dinilai sebagai beban sehingga dia dititipkan di panti, gitu kan. Jadi memiliki kondisi psikologis yang agak terganggu gitu kan, karena ngerasa ya udah hidupnya dia tinggal kayak gitu sehingga dia dititipkan di panti, sehingga dia kayak merasa hampa, nggak punya tujuan hidup, gitu. Nah, solusinya agar ya gimana pun juga meskipun dia sudah lansia, dia tetap harus semangat ya menjalani hidup ya gitu kan, sama seperti kita yang masih muda gitu kan. Sehingga salah satu solusinya itu adalah storytelling gitu. Jadi sebagai sarana komunikasi gitu kan, yang menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap lansia gitu. Jadi ketika misalkan yang namanya lansia juga kita sering ajak komunikasi, maka dia akan merasa sering diperhatikan gitu. Jadi dia tidak merasa, oh saya udah nggak berguna lagi bagi keluarga saya, jadi saya di sini tidak seperti itu. Jadi dengan storytelling, lansia itu bisa berbagi pengalaman hidup, menyampaikan pendapat, gitu, memberikan saran dan masukan terhadap sebuah gagasan, gitu. Jadi ada manfaatnya di situ, gitu kan. Juga bisa mengurangi beban hidup, gitu kan. Jadi mungkin sebenarnya mereka sih terkadang mungkin dia udah nggak mikirin lagi ya. Cuma tadi ya karena ada efek terbebani, dia kayak ngerasa udah jadi titipan aja, gitu, sehingga ada beban di sini gitu. Nah, storytelling ini bisa mengurangi beban yang dimiliki oleh lansia itu. Jadi karena bisa berbagi permasalahan hidup. Gitu. Lalu bisa juga memunculkan pemahaman-pemahaman baru bagi pendengarnya dan mengaitkannya dengan kehidupan yang dijalaninya sekarang. Gitu.
Jadi di sini akan menemukan makna hidupnya lagi. Jadi meskipun mungkin bisa jadi waktunya tidak banyak, gitu, tinggal sebentar, tapi dia bisa menemukan makna hidupnya juga saat itu. Nah, di sini jadi simpulan dari penelitian ini, gitu kan. Jadi ada perbedaan tingkat pemahaman tentang makna hidup yang signifikan setelah diberikan perlakuan storytelling kepada lansia di panti Werda tersebut, gitu kan. Jadi bisa menjadi salah satu solusi nih, gitu kan, ketika mereka yang bekerja di panti Werda, gitu kan, untuk menangani bagaimana lansia itu, salah satunya dengan storytelling. Nah, sini ada terapi naratif juga, gitu kan, yang bisa membantu klien, gitu kan, untuk lebih memahami dan mengevaluasi kembali kehidupan mereka, gitu. Jadi dengan sebentar ya, dengan menceritakan kisah biografi mereka, gitu. Jadi untuk memberinya makna, menceritakan kisah baru yang berbeda, gitu. Jadi di sini ketika kita meminta seorang untuk bercerita, gitu, bisa jadi di situ mereka bisa menemukan suatu hal yang baru juga dari kisahnya mereka, gitu kan. Di sini ada iklan gitu ya, tentang naratif terapi, gitu kan. Jadi ini memang salah satu metode yang digunakan, gitu. Jadi di ilmu psikologi ternyata dia juga dipakai, gitu kan, bercerita secara narasi ini. Gitu. Nah, ada juga storytelling dalam pembelajaran agama, yang mana khususnya misalkan Al-Quran, Bible, itu pasti ada ceritanya, gitu kan. Bahkan Al-Quran sendiri itu hampir sebagian besar isinya cerita, gitu kan. Karena mungkin memang sifat alamiahnya manusia itu lebih bisa disentuh, gitu, lebih bisa disentuh itu dengan cerita, gitu, tidak dengan kamu harus sholat, kamu harus puasa, kamu harus zakat. Meskipun ada kalimat-kalimat seperti itu, gitu kan, tetapi pemahaman tentang misalkan surga, neraka, konsep itu akan lebih mudah disampaikan ketika dalam bentuk cerita, gitu kan. Jadi ada sangat banyak, gitu kan, kisah-kisah dalam Al-Quran, gitu kan. Tuh. Nah, atau misalkan di Bible juga tetap ada, gitu kan, 43%-nya itu berasal dari naratif historis, gitu. Jadi memang cerita historis, gitu ya, disampaikan dalam bentuk narasi, gitu. Karena itu tadi, gitu, kalau isinya cuma perintah doang orang jadi males ya buat baca, gitu kan. Tapi kalau misalnya ada ceritanya kan tertarik gitu kita buat baca, gitu. Karena ada apa ya? Jadi ada sifat alamiah kita, ada ketertarikan, ada hiburannya nanti, gitu, untuk membaca kitab suci. Gitu. Jadi kisah ini merupakan bagian yang penting dalam pembelajaran agama, gitu kan. Jadi belajar agama dengan menyampaikan kisah itu dinilai sebagai sebuah metode pengajaran yang efektif, gitu. Jadi mungkin ini juga yang bisa jadi refleksi dalam pembelajaran agama di sekolah ataupun di di kampus, gitu kan. Karena mungkin saya juga dulu ingat ketika belajar agama di sekolah itu kebanyakan ngafalin aturan, gitu. Jadi misalkan aturan warisan, aturan zakat itu gimana, gitu kan. Jadi jarang yang mengambil sudut pandang dari cerita, gitu kan, guru-guru agama itu. Jadi itu sebenarnya mungkin bisa jadi salah satu solusi juga, gitu, ketika nanti di sini sih nggak ada sih ya yang dari pembelajaran agama ya, gitu kan. Tapi ketika nanti mungkin kita ke anak kita, ketika menyampaikan agama bisa jadi kisah itu merupakan sebuah metode yang efektif, gitu, dibandingkan kita bilang kamu sholat ya, gitu, atau kamu harus ke masjid ya, harus ke gereja ya, gitu kan. Tapi dengan menceritakan kisah mereka akan lebih terdorong. Nah, storytelling di dunia usaha, gitu, ini ternyata juga ada, gitu kan. Jadi contohnya di sini storytelling in business, gitu kan. Jadi dan ini berbayar, gitu kan, kursusnya. Kenapa nih, gitu kan? Karena ketika kita menawarkan barang gitu kepada orang, itu bisa jadi teknik bercerita itu menjadi lebih efektif dibandingkan menampilkan fitur-fiturnya, gitu kan. Jadi kan kadang kita suka ya lihat iklan online, gitu, yang dia itu bentuknya cerita, gitu kan. Kalau dulu di TV itu biasanya mulai masuk mau puasa, lebaran itu iklannya bentuknya cerita, gitu kan. Dan itu jadi sangat menarik, gitu kan. Orang jadi lebih tertarik karena keinget juga nih, bukan hanya keinget produknya, tapi juga keinget dengan ceritanya, gitu kan. Jadi memiliki efek yang lebih dibandingkan cuma menampilkan produknya, ini bagusnya mana, harganya berapa, gitu. Tapi
ada cerita di baliknya gitu. Dan ternyata untuk menguasai ini gitu kan, itu tuh nggak gratis gitu. Jadi ketika misalkan kita ingin berbisnis dan ingin menggunakan metode storytelling untuk pemasaran produk kita, ya itu ternyata harus berbayar gitu, atau kita harus belajar dengan serius gitu. Nah, di sini ada permasalahannya gitu aja, permasalahan hati dengan pikiran. Jadi kadang ya kita pengen tapi pikiran kita mungkin ngeliat harga, ngeliat fitur, ngeliat apa itu jadi nggak pengen gitu kan. Jadi kita juga bisa membandingkan misalkan nonton episode drama Korea favorit kita dibandingkan dengan menyimak arahan dari perusahaan, pimpinan perusahaan. Itu jelas lebih menyenangkan nonton drama Korea. Meskipun di drama Korea itu isinya juga tentang perusahaan gitu, tentang kerasnya dunia perusahaan. Tapi kita lebih senang lihat drama Korea dibandingkan dengerin konten yang sama gitu kan dari pimpinan perusahaan kita gitu kan. Jadi bisa dilihat di sini efek bercerita gitu, efek storytelling itu sangat besar bahkan di bidang apapun gitu kan. Nah, jadi di sini ya untuk bisnis gitu kan, ketika kita membicarakan fakta itu larinya ke pikiran kita gitu. Tapi ketika kita membicarakan cerita itu akan menyentuh hati. Jadi kadang kalau cerita iklan dengan cerita yang bagus itu akhirnya apa ya, menjadi tergerak hati kita, menjadi memiliki efek gitu. Meskipun kita tidak membeli, jadi kita jadi pingin untuk nge-share misalkan gitu, sehingga apa namanya engagement-nya naik. Nah, jadi di sini cerita itu akan menstimulus otak secara lebih jauh mendalam daripada cuma sekedar fakta aja. Jadi kalau kita baca buku novel bisa jadi kita nangis, kita ketawa ya gitu kan. Ya. Tapi kalau kita apa namanya baca dokumen Excel gitu atau mungkin baca buku perkuliahan kan nggak mungkin ya kita tertawa atau sampai menangis haru gitu kan. Kenapa yang nggak ada ceritanya di situ, itu cuma fakta doang gitu kan. Jadi tidak ada unsur fiksi, tidak ada unsur emosional yang dimasukkan di sana. Nah, jadi dengan memiliki kompetensi storytelling gitu kan di dunia bisnis ya ini kan, atmosfer kerja itu bisa lebih menyentuh sisi manusia daripada sisi pekerjaan gitu. Meskipun dua-duanya harus seimbang sebenarnya gitu kan. Lalu kita juga bisa berinteraksi dengan audiens atau dengan klien, partner, atasan, bawahan itu secara lebih baik gitu. Dan memiliki efek diingat lebih lama gitu kan. Jadi cerita tuh apa namanya diingatnya akan lebih lama daripada hanya pemaparan fakta. Nah, ini jadi apa namanya cerita ini kita bisa membuat peluang gitu kan dari cerita-cerita pendongeng ini. Oke, nah ini fungsi manfaat dari storytelling gitu. Apa aja sih yang bisa kita dapatkan gitu. Jadi selain hiburan, kita juga apa namanya ada sisi untuk kemampuan bahasa kita gitu, untuk perkembangan otak kita gitu kan. Terus juga tadi di sisi pembelajaran agama atau bahkan di bisnis pun gitu, storytelling ini memiliki efek positif gitu kan. Lalu di sisi psikologi juga jelas ya gitu kan. Psikolog yang baik pasti bisa mampu meminta kliennya atau pasiennya itu untuk bercerita dengan panjang gitu kan. Jadi dia bisa membimbing gitu kan. Jadi memang fungsi cerita di situ sangat penting gitu. Jadi jangan sampai dia cuma ngomong iya saya apa namanya saya galau kuliah saya gini gitu kan. Tapi dia psikolog yang baik kita akan bisa memandu dengan ceritanya tuh runut, bagus gitu kan. Gitu. Jadi storytelling ini bermanfaat itu di semua bidang, gitu, di banyak bidang gitu kan. Jadi program kita ini itu bukan hanya sekedar nanti kalian bisa menceritakan kembali ya gitu kan. Meskipun tugas utamanya itu nanti kalian akan menceritakan kembali, akan memperagakan gitu storytelling sebuah kisah gitu kan. Tapi juga bagaimana nanti ilmu ini gitu, kalian pakai untuk pekerjaan kalian nanti misal gitu, atau untuk keluarga kalian gitu kan. Jadi ada sangat banyak manfaatnya seperti itu. Nah, kalau di Excel ini ada tugas sebenarnya cuma nanti tugas yang di pipit ini tidak terpakai, pakai saja yang di Spada ya.
Oke, ini dari saya. Apakah ada yang mau didiskusikan?